Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Ya hadi, ya alim, ya khabir, ya mubin, ya wali, ya hamid, ya qawim, ya hafidh. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai, dalam mata kuliah Rencana dan Strategi Pembelajaran PAI pertemuan yang ke-14, saya akan menerangkan tentang strategi quantum teaching and learning. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa seseorang membaca pelajaran, membaca materi itu hanya 10% dari 100. Kemudian apa yang didengar itu prosentasenya 20. Sedangkan apa yang dilihat hanya 30%. Lalu dari mendengar dan melihat hanya 50%, kemudian yang diucapkan atas apa yang dipelajari itu 70%. Dan 90% adalah apa yang dikatakan dan kemudian apa yang dilakukan. Ini namanya diimplementasikan. Jadi al-ilmu bila amalin kasyajaru bila thamarin. Pepatah ini mungkin kalian sering mendengar bahwa ilmu tanpa dipraktekkan, ilmu tanpa diaplikasikan. Kalau saya katakan bahwa pengetahuan tanpa diaplikasikan itu bukan ilmu. Dan ilmu tanpa diaplikasikan itu ibaratnya pohon, hanya rindangnya saja tapi tidak memiliki buah. Nah, kekurangannya pohon adalah seperti itu. Maka perlu buat kalian, buat saya, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengarkan, dan apa yang sudah kita katakan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada diri manusia mempunyai 8 kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini melingkup linguistik, yaitu bagaimana seseorang menggunakan bahasa ketika menjelaskan. Kemudian juga ada kecerdasan logika matematik, mengolah akal. Jadi apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita cerna, kita olah di dalam akal, maka pemahaman itu akan didapatkan. Kemudian visual spasial, dengan bagaimana memvisualisasikan gambar baik itu dengan 2 dimensi atau 3 dimensi. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan kinestetik, kemampuan seseorang mengolah tubuh, mengolah gerak dengan bahasa tubuh tadi itu. Yang kelima, kecerdasan musikal, kemampuan seseorang mengolah musik. Jadi perlu juga buat kalian bahwa musik ini akan mengantarkan kecerdasan. Bisa juga karena kita orang Islam, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran kita dengarkan. Yang keenam, kecerdasan antar pribadi, kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial tentunya ada komunikasi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Dan ini membutuhkan kecerdasan kalau kita sering mengolahnya. Yang ketujuh, kecerdasan intrapribadi, yaitu bagaimana seorang memahami diri sendiri. Sebelum kita memahami orang lain, perlu kita memahami diri sendiri supaya kita bisa menempatkan posisi kita kepada lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami alam. Alam adalah bagian sistem yang mana saling mempengaruhi antara manusia, antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Maka dengan memahami alam,
kita akan memahami diri kita, akan memahami lingkungan kita, dan akan memahami semuanya. Kemudian apa sih yang dikatakan sebagai dengan kuantum, pengertian kuantum? Pertemuan kali ini membahas tentang quantum teaching dan learning. Kita lihat dari kosakatanya. Kuantum adalah cahaya. Seperti tadi dikatakan bahwa ilmu itu adalah nur. Maka di sini perlu ada cahaya. Karena kalau posisinya cahaya akan bertemunya harusnya dengan cahaya, yaitu dengan apa? Dengan air wudhu. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sebelum kita belajar, maka kondisikan tubuh kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Learning adalah pembelajaran, yaitu tidak akan mungkin seseorang belajar dengan dirinya sendiri kalau tidak ada di situ yang kita pelajari, maka membutuhkan alat-alat yang lain. Di sini pembelajaran berupa bisa dengan adanya buku yang dibaca. Kemudian teaching yaitu pengajaran. Pengajaran adalah di situ perlu adanya guru yang membimbingnya. Tanpa ada guru maka murid tidak akan bisa belajar sendiri. Maka di sini di dalam Islam kalau kita belajar tasawuf adanya mursyid itu sebagai pembimbing, sebagai petunjuk. Supaya apa yang dilakukan murid tidak salah arah. Jadi Quantum Teaching and Learning atau kita singkat dengan QTL yaitu pembelajaran dan pengajaran yang mengubah energi menjadi cahaya, yang mengubah pengetahuan menjadi nur, yang mengubah apa yang kita baca kemudian kita bisa mengimplementasikannya. Di dalam QTL yaitu saya akan singkat dengan kata tandur, berarti ada 6 kata, ada 6 huruf dari kata tandur. Yang pertama adalah T, tumbuhkan minat. Tumbuhkan minat apa yang bisa diberikan dalam kehidupan. Jadi minat dari seseorang itu semuanya akan diberi, ada oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi minat itu. Cuma bagaimana seseorang itu bisa menumbuhkan minat, kemudian minat itu terus digunakan supaya semakin tumbuh dan terlihat. Yang kedua adalah A, alami. Ciptakan dan datangkan pengalaman. Di sini yaitu bagaimana seorang guru mengajarkan bagaimana apa yang sudah dimiliki tadi, minat tadi itu diciptakan. Kemudian diberikan pengalaman bahwa pengalaman yang ini adalah baik untuk dilakukan, yang ini adalah kurang baik. Sehingga peserta didik dapat mengerti mana yang akan dikerjakannya. Yang ketiga adalah namai. Berilah kata kunci setiap pembelajaran karena mungkin seseorang atau tidak semua murid itu bisa memahami dengan materi yang begitu banyaknya. Perlu ada kata kunci atau password, kayak contohnya QTL. Nah itu Q itu Quantum Teaching and Learning. Mungkin kalau kita singkat QTL itu lebih mudah daripada Quantum Teaching and Learning. Atau bisa dengan contoh-contoh lainnya. Itu seperti kalau kita dalam ilmu tasawuf ada taholi, tahali, tajali, apa sih taholi, tahali, tajali dan seterusnya. Kalau kita membuat kata kunci ini akan lebih mempermudah peserta didik untuk mengingatnya. Kemudian D, demonstrasikan. Pengetahuan itu tidak diam saja supaya menjadi ilmu, maka harus dipraktekkan, maka harus diimplementasikan. Jadi 90% itulah apa yang dikatakan kemudian yang diimplementasikan, maka perlu adanya demonstrasi dari pengetahuan tadi menjadi ilmu. U, ulangi. Manusia mempunyai sifat kelemahan, al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Tentunya manusia adalah gudang atau tempatnya lupa. Maka seringlah ulangi, seringlah dibahas kembali, dipelajari, diingat-ingat supaya apa yang sudah dipelajari, baik itu waktu yang lalu, waktu yang sekarang, harus terus diulang-ulang supaya ingatannya semakin tajam.
Yang terakhir adalah rayakan. Maksudnya rayakan di sini adalah pengakuan dari semua yang sudah dipelajari itu kemudian diimplementasi tadi, dan dikatakan bahwa di dalam pengakuan itu ya ilmu seperti tadi harus dilakukan, diucapkan dan dilakukan. Langkah dari QTL yang pertama yaitu suasana kelas. Buat suasana kelas nyaman supaya betah belajarnya. Seperti dalam kondisi sekarang pandemi, yaitu bagaimana dalam pembelajaran menggunakan media online ini anak betah di dalam media tersebut. Kedua, landasan. Ada pedoman yang digunakan oleh guru. Contohnya buku pegangannya apa nih dalam strategi rencana dan strategi pembelajaran ini. Karangannya siapa? Nah itu harus jelas. Ketiga, lingkungan. Dukungan selain diri sendiri adalah lingkungan. Supaya tadi seperti contohnya suasana kelas nyaman. Kemudian rancangan. Rancangan ini adalah urusan yang menumbuhkan minat siswa. Nah, yang menumbuhkan minat siswa itu apa saja sih unsur-unsurnya? Dan yang kelima yaitu adalah semua yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Baik itu gurunya, muridnya, lingkungannya, kemudian buku panduannya, suasana kelas. Kemudian yang sudah direncanakan itu apa saja, semua itu dibutuhkan dalam QTL. Maka strateginya yaitu yang pertama adalah niat. Kita pernah belajar ta'limul muta'alim, niat itu sebagai pondasi. Kalau niatnya baik, maka akan baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tergantung niat seseorang, apakah niatnya belajar atau tidak. Kemudian strategi yang kedua adalah peran emosi dalam belajar. Semangat, ada giroh, minat ada, tapi kalau tidak disertai bakat atau minat tadi dengan semangat, maka tidak akan bisa. Yang ketiga adalah strateginya semua berperan. Tadi lingkungan, dosennya, muridnya, kemudian buku panduannya dan seterusnya, semuanya itu adalah mendukung. Jadi di sini harus ada semuanya berperan. Dan yang terakhir adalah simpati. Simpati ini perlu ada di dalam QTL supaya semuanya mempunyai rasa bahwa belajar itu bukan untuk diri sendiri, tapi belajar itu adalah semua untuk bersama. Ingat, merubah energi menjadi cahaya, merubah pengetahuan menjadi ilmu, karena ilmu adalah nur. Maka karena yang dihadapkan nur, kitanya pun harus bersih. Itu saja. Coba kaitkan materi QTL dengan salah satu pelajaran yang ada di tingkat SMP atau SMA sederajat, bisa MTS atau aliyah. Materi apa saja kaitannya dengan QTL? Buatlah, bisa dengan video, bisa dengan langkah-langkahnya, dengan diuraikan lewat tulisan. Jangan lupa tugasnya dikirimkan sebelum pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.